dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Risiko keamanan jaringan yang pertama yaitu physical security. Keamanan yang bersifat fisik, physical security termasuk akses dan media yang digunakan. 2. Personal security. Keamanan yang dihubungkan dengan orang personal seperti mengidentifikasi username dan password. 3. Communication security. Keamanan dari data dan media serta teknik communication. 4. Operational security. Keamanan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Karakteristik penyusup. 1. The curious, si ingin tahu. Tipe penyusup pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang Anda miliki. 2. The malicious, si perusak. Tipe penyusup ini berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah webpage Anda. 3. The high profile intruder, si profil tinggi. Tipe penyusup yang satu ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. 4. The competition, bersaing. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Tujuan keamanan. 1. Privasi atau confidentiality adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. 2. Integrity adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. 3. Authentication adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. 4. Availability adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. 5. Akses kontrol adalah cara pengaturan untuk pada informasi. Non-repudiation adalah aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Security attack model. 1. Interaction. Perangkat sistem menjadi rusak atau tersedia dalam dari sistem. 2. Interruption. Pihak yang berwenang berhasil mengakses aset informasi. 3. Modification. Pihak yang berwenang tidak hanya berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper akses. 4. Fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Jenis-jenis ancaman. 1. Memaksa masuk dengan kamus password. Serangan ini dilakukan dengan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. 2. Denial of service, DOS. Serangan DOS ini adalah salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. 3. Smart attack. Serangan keamanan jaringan dalam bentuk smart attack terjadi ketika sebuah server digunakan untuk membanjir korban dengan data sampah yang tidak berguna.
server atau jaringan yang dipakai menghasilkan respon paket yang banyak, seperti ICMP, ECHO, paket atau UDP, paket dari satu paket yang dikirim. 4. Print of death. Serangan dengan mengirimkan paket print of death yang banyak sekali kepada korbannya. 5. Stream attack. Stream attack terjadi saat banyak jumlah paket yang besar dikirim menuju ke port pada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random. 6. IP spoofing. IP address dan node showcase yang valid diganti dengan IP address atau node showcase yang palsu. 7. Serangan man in the middle. Serangan keamanan jaringan man in the middle atau serangan pembajakan terjadi saat unsur perusak dapat memposisikan di antara dua titik link komunikasi. 8. Spamming. Spam sharing kita definisikan sebagai email sampah yang tak diundang, news group atau pesan diskusi from. 9. Sniffer merupakan kegiatan unsur perusak yang ingin mendapatkan informasi tentang jaringan atau traffic lewat jaringan tersebut. 10. Canker unsur perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau serangan. Lapisan keamanan. 1. Keamanan fisik. Keamanan fisik ini berarti kenyamanan yang nampak seperti komputer, laptop, dan sebagainya. 2. Keamanan lokal. Keamanan lokal berarti keamanan yang berkaitan dengan user dan hak-haknya. 3. Keamanan file dan sistem file. Keamanan yang berkaitan dengan file data yang ada pada OS, Windows, ataupun Linux. 4. Keamanan password dan enkripsi. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan password pada sistem ataupun terhadap file. 5. Keamanan kernel. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan operating system yang terbaru. 6. Keamanan jaringan. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan jaringan saat melakukan suatu aktivitas. Definisi firewall. Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dan internet, atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Jenis-jenis firewall. Yang pertama yaitu paket filter. Merupakan sebuah komputer yang diberikan dengan dua buah network interface card atau yang disingkat dengan NIS, yang mana fungsinya menyaring berbagai paket yang masuk. 2. Circuit level gateway. Firewall ini beroperasi dalam level yang lebih tinggi pada model referensi OSI ketimbang jenis paket filter firewall. 3. Application level. Penggunaan firewall ini akan mengakibatkan tidak dibolehkannya paket untuk masuk melewati firewall tersebut secara langsung. 4. Network Address Translation atau yang disingkat dengan NAT. Menyediakan proteksi secara otomatis terhadap sistem di balik firewall. 5. State level firewall menghubungkan berbagai keunggulan yang biasanya ditawarkan oleh firewall berjenis paket filtering, proxy, dan circuit level dalam suatu sistem. 6. Virtual firewall menjalankan kebajikan keamanan sistem dengan memanfaatkan sebuah perangkat. 7. Transparent firewall melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh firewall jenis paket filtering sebagaimana halnya stateful firewall serta tak nampak oleh pengguna. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum.